Pemirsa, hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan baca pres Ganjar bisa menang Pilpres jika berpasangan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelumnya Polling Institute juga merilis hasil survei hampir serupa, di mana RK menempati posisi teratas sebagai bacawa pres Ganjar. Meski duet mantan gubernur ini hanya sebatas simulasi, namun setidaknya hal ini bisa menjadi pertimbangan kuat di tengah masifnya narasi duet Ganjar RK beredar. Mungkinkah Ridwan Kamil betul-betul dipinang jadi cawapres Ganjar? Atau ada skenario lain di balik wacana duet Ganjar RK? Kami akan diskusikan dengan Waketum Partai Golkar Nurdin Halid dan politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira. Selamat sore Pak Nurdin, Pak Andreas. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Wabarakatuh. Salam sehat. Baik. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Prime Time. Saya mungkin ke Pak Nurdin dulu ya. Di rumah sendiri Ridwan Kamil disiapkan sebagai Cagup Jabar di Pilkada 2024. Sementara di rumah tetangga nama Ridwan Kamil dipertimbangkan sebagai cawapres. Sebuah posisi yang lebih menggoda nih Pak Nurdin. Ditambah elektabilitas RK untuk jadi cawapres justru kian menjanjikan, apalagi saat diduetkan dengan Pak Ganjar. Nah, Golkar gak tergoda Pak Nurdin untuk merubah strateginya? Ya. Jadi begini, demokrasi Indonesia dibangun di atas multi partai. Nah, ketika demokrasi kita dengan multi partai, maka lobby-lobby politik, godaan-godaan politik itu hal yang sangat biasa. Tetapi perlu saya tegaskan bahwa Kang Emil adalah bukan strategi perjuangan Partai Golongan Karya. Sekalipun beliau adalah kader Partai Golongan Karya, tapi kita telah menetapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden maupun sebagai calon wakil presiden. Kalau ada partai lain yang menggoda Kang Emil, itu hal yang biasa saja. Tetapi Partai Golkar sama sekali tidak tergoda karena kita sangat konsisten dan taat asas dengan keputusan partai. Nah, oleh karena itu godaan tersebut tidak akan mempengaruhi daripada strategi perjuangan Partai Golkar, di mana saat ini kita sangat intens melakukan lobby politik dengan Pak Prabowo agar Pak Erlangga sebagai calon wakil presiden dengan berbagai pertimbangan kelebihan dan kekurangan daripada Pak Erlangga saya pribadi, tapi yang pasti bahwa dengan Pak Erlangga yang kita dukung penuh untuk menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo, itu akan Partai Golkar sudah akan solid untuk memenangkan tidak hanya Pilpres tapi termasuk Pileg. Jadi Pak Emil itu tidak merupakan bagian daripada strategi perjuangan Golkar, dan insya Allah Golkar tidak akan terpengaruh dengan godaan-godaan tersebut. Demikian. Yang tidak terpengaruh Pak Kang Emilnya atau Golkarnya, Pak Nurdin? Golkar tidak akan terpengaruh. Saya kira Kang Emil kalau konsisten dengan pernyataannya juga tidak akan terpengaruh. Karena Kang Emil ketika sesaat setelah dilantik sebagai wakil ketua umum Partai Golkar, itu juga sudah ada godaan dengan beliau, dan itu juga hal yang biasa karena memang survei juga menempatkan 5 besar selalu ada Kang Emil. Dan Kang Emil telah menyatakan pada saat itu bahwa dia tunduk dan taat terhadap keputusan partai dan mendukung penuh Pak Erlangga sebagai calon presiden maupun sebagai calon presiden. Jadi kalau Kang Emil konsisten dengan pernyataan sikapnya, maka saya yakin juga Kang Emil tidak akan tergoda oleh godaan-godaan tersebut. Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Andreas. Kalau melihat dua survei terkini, kelihatannya Pak Ganjar lebih diuntungkan nih, Pak Andreas, jika berpasangan dengan Kang Emil. Respon PDIP gimana? Ya, dalam kontestasi Pilpres ini, memang semua mata tuh tertuju pada faktor kuantitatif ya. Kuantitatif di sini tentu melihat pada elektabilitas gitu. Nah, apakah itu yang merupakan hal yang utama gitu dan menjadi patokan utama gitu. Nah, ini kan satu hal yang ya secara tradisi di PDI Perjuangan ketua umum mengambil keputusan, keputusan itu ada di ketua umum tentunya. Faktor elektabilitas, faktor kuantitatif itu menjadi salah satu hal, tapi bukan yang terutama. Dalam arti ada faktor kualifikasi, itu juga penting. Di situ ada nilai yang dipertimbangkan. Jadi persoalannya itu bukan hanya persoalan bagaimana meraih kekuasaan itu, tapi juga bagaimana kemudian bersama kedua capres dan cawapres itu setelah menang, bagaimana mereka bekerja untuk memanfaatkan kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa. Nah, faktor itulah yang sekarang saya kira ada di dalam pertimbangan. Tapi ya memang ketika orang bicara tentang bagaimana meraih kekuasaan,
faktor elektabilitas itu menjadi hal yang penting gitu. Oke, baik. Tetapi itu bukan yang terutama. Nah, disinilah saya kira diskusi pokok yang terjadi sekarang gitu. Baik. Berkaitan Pak Andreas dengan dan Pak Emil, Nurdin, ditahan dulu. Kita akan ikuti terlebih dahulu kumandang azan maghrib. Kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Prime Time News akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.